Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fajar Firmansyah, guru SMK Minhajul Tholibin, mata pelajaran khusus produktif kelas 12, khususnya membahas tentang uji kom tahun 2020-2021. Di pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang implementasi IP address untuk merancang sebuah jaringan. Ya, oke. Sebentar, saya buka notepad dulu. Langsung saja ya, kita mulai. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi IP address, semua kelasnya sampai subnetting ya. Kalau yang masih ingat syukur, kalau yang sudah lupa bisa dilihat lagi video YouTube-nya kemarin ya. Nah, kemarin kita belajar IP address, muter-muter terus tentang IP address. Mungkin kalian bertanya-tanya, fungsinya kita belajar IP address itu apa sih? Ya, mungkin kalian bertanya-tanya fungsinya apa sih belajar IP address itu? Nah, di sini saya akan coba mengimplementasikan penerapan IP address itu dalam merancang sebuah jaringan komputer. Ya, oke. Seperti yang kita tahu, ya, IP address itu, bentar, ini kurang besar ya. IP address itu ada yang disebut dengan IP public ya, dan IP privat ya. Nah, IP public itu adalah IP yang terhubung langsung dengan internet ya, atau terhubung secara publik. Sementara IP privat itu lokal atau jaringan pribadi ya. Nah, misalkan kita punya contoh kasus seperti ini. Kita berlangganan WiFi ya. Kita berlangganan WiFi, misalkan IndiHome ya. Nah, lalu kita ingin menyebarkan jaringan WiFi kita. Ini nggak usah dikasih merek ya. Berlangganan WiFi misalkan. WiFi banyak kan ya. Nah, kita ingin menyebarkan jaringan WiFi itu ke perangkat pribadi kita ya. Perangkat pribadi. Nah, bagaimana cara implementasikannya? Oke. Cara yang pertama ya, kita harus tentukan dulu berapa perangkat yang bisa terhubung. Jadi kalau misalkan kita punya 2 HP, 2 laptop, 1 komputer, berarti kan 5 perangkat ya. Kalau HP-nya ada 5, ya tinggal ditambah saja. Jadi hal pertama yang harus kita tentukan adalah kita harus tahu dulu kebutuhan perangkat kita tuh yang
akan terhubung ke jaringan Wi-Fi kita ada berapa, gitu ya. Misalkan. Lalu yang kedua, setelah kita tahu perangkatnya berapa, kita tentukan IP lokal, ya, untuk jaringan Wi-Fi-nya, ya. Jadi kan kalau IP public itu kan sudah disediakan oleh ISP, ya, sudah disediakan oleh penyedia layanan internet. Nah, kita hanya bisa mengatur IP lokalnya saja. Jadi setelah kita tahu perangkat apa saja atau berapa perangkat yang akan terhubung, yang kedua kita tentukan IP lokalnya, ya. Nah, setelah IP lokal, maka kita tentukan subnetting. Nah, subnetting ini tergantung dari banyaknya perangkat, ya. Subnetting itu tergantung dari banyaknya perangkat, ya. Nanti saya implementasikan langsung. Nah, setelah itu IP lokal sudah. Ini bukan untuk jaringan Wi-Fi, ya. Ya, kita tentukan IP lokalnya saja dulu. Subnetting. Nah, setelah itu kita tentukan perangkat jaringannya atau media transmisinya, ya. Media transmisi internetnya. Ada yang menggunakan kabel, ada yang menggunakan wireless, ya. Nah, setelah kita bisa menentukan media transmisinya, yang terakhir adalah menentukan perangkatnya, ya, perangkat jaringannya. Kalau pakai kabel itu pakainya switch atau hub, ya. Kalau pakai wireless atau Wi-Fi itu pakainya access point, ya, atau router. Bukan router sih, access point aja. Nah, setelah kita menentukan perangkat jaringan, selanjutnya kita menentukan setting perangkat pribadi kita. Agar terhubung ke IP lokal, ya. Jadi IP lokal itu, ya, bisa kita buat statik ataupun bisa kita buat dinamis. Nah, maksudnya kalau statis itu kalau kita punya perangkat ingin terhubung ke IP lokal, maka perangkat tersebut harus disetting IP-nya secara statis atau manual, ya. Nah, kalau kita akan menggunakan IP lokal yang dinamis, maka setiap perangkat nanti akan mendapatkan IP otomatis dari perangkat yang ada di IP lokalnya, ya, atau perangkat router yang ada di IP lokal, ya. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan ke 6 implementasi ini, oke?
Yang pertama, tentukan berapa banyak perangkat yang bisa terhubung. Misalkan kita punya berapa? 18 aja. 18 perangkat. Ya, misalkan kita punya 18 perangkat ya. Nah, dari 18 perangkat ini kita tentukan dulu IP lokalnya. Mau pakai IP kelas A, kelas B, atau kelas C. Nah, karena 18 ini terbilang adalah jaringan berskala kecil, maka kita gunakan kelas C aja ya. Maka misalkan kita menggunakan IP lokal 192.168. Berapa? 1 aja ya, titik 1. Slashnya berapa? Nah, ini kan berarti kita masuknya ke subnettingnya. Subnetting. Nah, subnetting ini kan tergantung dari perangkatnya ya. Oke, sebentar. Saya cari dulu apa masih ada. PowerPoint. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi kan kita bahas ini ya. Misalkan kita akan menghubungkan 18 perangkat. Ya. Nah, kira-kira slash berapa yang cocok untuk 18 perangkat? Nah, kita gunakan yang namanya subnetting ya untuk mengiritkan IP ya, atau itu namanya efisiensikan IP lebih efisien. Untuk 18 perangkat, slashnya slash berapa ya? Atau subnettingnya slash berapa? Nah, untuk menjawab ini, kita lihat tabel yang ini. Tabel subnet mask atau tabel subnetting ya. Sini lihat ada host. Ya, ada host nih. Nah, host ini adalah jumlah perangkat yang bisa terhubung dalam satu subnet. Kita tentukan sesuai yang kebutuhan kita. Tadi itu 18 perangkat. Berarti kita gunakan subnet masknya berapa ya? Yang tidak kurang ya, boleh lebih kan? Kalau subnet masknya kurang, kita nggak bisa menambahkan perangkat yang lain. Misalkan ini /28, perangkat yang bisa terhubungnya hanya 14. Berarti kalau lebih dari 14 nggak bisa terhubung. Berarti nggak boleh /28. Kita lihat ini /30 ya. Berarti bukan /30. Jumlah host 30 itu ada di subnet berapa? Ternyata ada di /27. Nah, berarti subnetting yang cocok adalah /27 karena /27 maksimal klien yang bisa terhubungnya adalah 30. Oke, berarti subnettingnya /27 atau ini ya, 255, 255, 255, 224. 224. Ini tadi /27 ya. Nah, setelah itu kita tentukan media transmisinya. Misalkan 18 perangkat itu terdiri dari ada HP, ada laptop ya. Berarti kita gunakan medianya kabel dan wireless. Karena kalau pakai HP itu, kalau mau pakai kabel itu harus pakai transmitter ya.
Bisa sih HP bisa pakai kabelan, tapi harus pakai perangkat lagi. Mending kita pakai wireless saja supaya HP bisa langsung nangkap. Oke, yang kelima, perangkat jaringan ya, berarti kita harus ada switch hub dan harus ada apa namanya, access point. Ya. Nah, sekarang kita akan lakukan ini di aplikasi Cisco ya. Aplikasi Cisco yang ini. Aplikasi Cisco ini adalah aplikasi untuk merancang sebuah topologi jaringan, mendesain jaringan ya. Oke, kita mulai saja. Ada 18 perangkat. Oke. Kalau 18 perangkat ini kita gunakan per ini aja ya. Per blok aja ya. Kalau saya masukin semua 18 ke sini kayaknya terlalu banyak. Misalkan kita wakilkan aja. Kita wakilkan per blok. Per blok itu misalkan satu bloknya berapa ya? 18 bisa dibagi berapa saja? Bagi 3 bisa nggak? Bagi 3 nggak bisa ya? 18 bagi 3 bisa 6, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 bisa, bagi 6, bagi 6 aja ya. Satu bloknya kalau saya masukkan 18 perangkat di sini, kalian takutnya terlalu pusing. Makanya saya wakilkan saja. Jadi dalam satu kotak ya. Seperti ini. Bentar. Nah, ini blok 1, 2 misalkan ya. Kita pakai 6 blok. Nah, 6 blok ya. Oke. Nah, misalkan satu blok ini mewakili 3 ya. Mewakili 3 perangkat misalkan. Kita masukkan misalkan kita punya laptop di sini. Nah, kita asumsikan satu blok ini, satu ruang ini ada 3 laptop ya. Lalu ada laptop lagi di sini. Kalau HP ada nggak ya? Oh, ada nih. Ada smart device ya. Misalkan ada HP, ini HP juga. Misalkan di kamar ini ada 3 HP ya. Asumsikan ada 3 HP. Lalu di sini ada komputer. Ya, nah setelah itu kita akan melakukan penyusunan media transmisi dan perangkat jaringannya ya. Ini kan perangkat device atau perangkat yang terhubung ke jaringannya. Nah, perangkat jaringannya apa saja? Misalkan kalau laptop dan komputer ini terhubungnya pakai kabel ya. Dan smartphone ini terhubungnya pakai WiFi misalkan. Berarti kita harus punya switch ya. Switch itu ada di sini. Kita letakkan di tengah. Kalau smartphone ini pakainya access point ya. Kita pakai access point yang mana ya? Nah, ini aja deh. Ini access point misalkan ya. Nah, jadi nanti kok udah terhubung otomatis ya. Ini si HP sudah terhubung ke access point ini, tapi belum mendapatkan IP ya, karena kita belum setting IP-nya. Nah, lalu kita hubungkan masing-masing perangkat laptop dan komputer ini ke switch ini pakai kabel straight ya. Kalau dari laptop ke switch itu pakainya kabel straight. Kita masukkan
Jadi yang ada IP address itu, yang ada di sininya nih, fast Ethernet, bukan di laptopnya. Ya, ingat IP address itu diletakkan di perangkat jaringannya, berarti ada di fast Ethernet ini. Masukkan ke switch. Ini switch banyak sekali ya. Inputnya bisa masukkan ke yang pertama. Lalu ini masukkan lagi kedua. Ini kita masukkan ke sini. Dan ini kita masukkan ke sini. Pak, boleh nggak ngasal ini masuknya? Boleh. Jadi perangkat switch itu kan banyak sekali portnya ya, bervariasi gitu. Ada yang 4 port, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 16, ada yang 24. Kalau kalian pengen tahu bentuk switch itu, nih saya tunjukkan ya. The image. Nih, bentuk switch hub ya. Nah, ini di kehidupan kita atau di ya perangkat asli switchnya tuh seperti ini. Ini bentuk switch ya, banyak sekali portnya. Ya, ini bentuk switch. Jadi yang kalian lihat di sini itu bentuk aslinya seperti ini. Ya, bentuk aslinya seperti ini. Kalau access point, seperti apa sih access point? Oke, saya tunjukkan ya. Access point. Nah, ini access point. Ya, banyak sekali. Jenisnya, mereknya juga banyak. Yang kalian lihat di sini, ini access point itu bentuk aslinya seperti ini. Ya, ini bentuk aslinya. Ini perangkat ini bisa menyebarkan jaringan wireless. Kalau switch tadi itu jaringan kabel ya. Nah, supaya smartphone ini bisa terhubung ke masing-masing komputer dan laptop, maka access point ini harus terhubung ke switch ini. Kita hubungkan pakai kabel straight lagi ya. Dari internet masuk ke nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah semuanya dihubungkan ya, laptop terhubung ke switch, komputer terhubung ke switch, handphone terhubung ke access point terhubung ke switch. Secara gambar atau secara teori ini sudah saling terhubung. Bukan secara teori, secara gambar dulu deh. Kalau teori kan ini belum terhubung. Kalau secara gambar, kita lihat saja. Smartphone ini terhubung ke access point. Access point ini terhubung ke switch. Switch ini terhubung ke komputer dan laptop. Maka kita asumsikan secara gambar ini sudah saling terhubung. Tapi secara faktual ini belum terhubung. Kenapa? Karena masing-masing perangkat ini belum ada IP address-nya. Ya. Belum ada IP address. Oke. Berarti ini langkah yang kedua harusnya ya. Jadi setelah 18 perangkat, kita tentukan dihubungkan pakai kabel atau pakai wireless. Ya. Nah, setelah ini kita harus setting IP-nya ya. Oke. Setting IP di mana? Di semua perangkat yang akan dihubungkan. Oke, kita setting satu-satu ya. Mulai dari laptop ini. Cara settingnya kita buka. Oke. Nah, ini muncul ini. Lalu kita pilih config. Lalu kita pilih fast Ethernet. Ya. Lalu pada bagian IP configuration, kalau kita menggunakan IP dinamis, kita tinggal klik DHCP. Tapi kan nggak ada perangkat yang menyediakan IP di sini. DHCP itu biasanya disediakan oleh DHCP server ya. Maka kita pakai IP static aja dulu.
Nah, IP statiknya berapa? Kita lihat di notepad yang ini. Tadi itu IP lokalnya kan 1.1/27 ya. Oke. Jangan dikonfig ya, desktop aja ya. Desktop. Jadi pilih laptop, pilih desktop, lalu pilih IP configuration. Static. Nah, IP lokalnya ini kita jadikan sebagai gateway ya. Sebagai gateway di sini. 92.168.1.1. Berarti IP address-nya adalah IP setelah gateway ini. Ini gateway-nya. IP lokal ini gateway-nya dulu deh. Ini gateway. Berarti 92.168.1.2 gitu ya. Karena setelah 1.1. /27 berapa? Bukan 255.255.0 ya. /27 itu 255.255.255.224 ya. Nah, DNS servernya diisi IP gateway. Nah, ini untuk laptop yang pertama. Oke, laptop yang kedua. Sama, tinggal diklik aja. Lalu pilih desktop, pilih IP. Statik ya. Gateway-nya dulu yang diisi. Kalau gateway samakan ya. Kalau gateway samakan dengan yang ini. Ya. Kalau gateway samakan 92.168.1.1. Addressnya 1.3 karena 1.2 tadi sudah dipakai di laptop yang pertama ya. Subnet masknya ganti ujungnya jadi 224. DNS-nya samakan dengan gateway. Ya, jadi yang bisa menghubungkan laptop ke internet adalah gateway dan DNS. Ya, gateway dan DNS. Kalau hanya mengisi IP dan subnet itu terhubung secara lokal, tapi tidak terhubung ke internet. Oke. Sekarang ke komputer. Pilih komputernya, pilih desktop, IP-nya statik, gateway-nya dulu diisi 92.168 1.1 ya, gateway-nya sama. IP address-nya karena tadi 1.2 sudah, 1.3 sudah, sekarang 1.4. Subnet mask-nya ujungnya ganti jadi 224. Gateway isikan di DNS samakan. Oke. Selanjutnya di komputer yang kedua, diklik komputernya, pilih desktop, pilih IP. IP-nya statik, kita isi gateway-nya dulu sama 1.1. Bagian IP address-nya harus beda dengan yang tadi. Sekarang 1.5. Subnet mask-nya 224 ya. Nah, ini. DNS-nya kita samakan saja dengan gateway. Oke. Nah, sekarang kita akan coba mengecek apakah komputer dan laptop sudah saling terhubung atau belum. Ya. Cara mengeceknya kita bisa lakukan ping atau bisa kirim surat pakai ini ya. Simple PDU. Misalkan kita akan kirim dari komputer ke laptop, apakah sukses? Nah, sukses ya statusnya ya. Kita coba dari laptop ke laptop, sukses. Dari komputer ke komputer juga sukses. Oke, berarti keempat blok ini sudah saling terhubung melalui sini. Ya. Sekarang tinggal smartphone ini atau HP ini. Nah, cara menghubungkan smartphone ke komputer atau laptop melalui access point, kita setting dulu access point-nya. Ya, klik access point-nya, pilih config, lalu pilih internet. Nah, internetnya kita pakai statik. Ya, internetnya kita masukkan gateway-nya berarti sama 1.1.
IP address-nya 168, tadi komputer itu 1.5, tapi sekarang 1.6 ya. Subnet mask-nya 224 kan, sama. Jadi yang harus sama itu gateway, subnet mask, dan DNS. Kalau IP address-nya masing-masing perangkat harus beda. Ya. Ini sudah. Tadi kan access point ini terhubung ke switch itu masuknya ke port internet ya, bukan ke port LAN. Jadi kita settingnya di port internetnya. Lalu kita setting wireless-nya. Nah, untuk wireless-nya, karena di WiFi itu kita akan ada nama WiFi-nya ya. Nah, nama WiFi itu disebut dengan SSID. Misalkan SMK Yamin Wi-Fi atau hotspot ya. SSID ini nama WiFi-nya ya. Kalau kita kan pakai WiFi itu biasanya nanya nama WiFi-nya apa sih? Nah, itu disebut dengan SSID ya. Channelnya kita pakai yang 6. Authentication-nya. Authentication ini kata sandi WiFi-nya ya. Misalkan kita disable dulu aja deh, nggak usah pakai kata sandi ya. Jadi nanti HP ini bisa langsung terhubung ke SSID ini. Oke, sudah. Untuk LAN-nya. Nah, untuk LAN-nya ini nanti IP ini akan disebarkan ke smartphone ini. Ya. Dan IP LAN itu harus berbeda dengan IP internet. Ini beda nggak? Beda ya. Ini 1.1, sementara LAN 0.1. Oke, jadi interface internetnya sudah disetting, gateway-nya ini, IP address-nya ini, subnet mask-nya ini. Oke, sudah. Untuk LAN-nya kita tentukan aja 0.1 ya, agar berbeda dengan internet. Lalu bagian wireless, nama WiFi-nya ini, kata sandinya nggak ada, kita disable. Oke. Sekarang kita akan hubungkan smartphone atau HP ini ke access point ini. Caranya kita klik 2 kali, config wireless. Nah, ini kemana nih? Desktop. Config sebentar. Oh, ini SSID-nya. SSID-nya kita harus setting tuh. Apakah bisa di searching misalnya email Cisco traffic IP terminal VPN nggak bisa. Interface-nya algoritma nggak bisa. Berarti ini SSID-nya harus kita setting ya. Tadi itu SSID atau nama WiFi-nya itu SMK underscore Yamin underscore WiFi ya. Oke, kita coba nyambung nggak? Nah, nyambung kan sekarang ya. Sekarang yang smartphone kedua, smartphone ya. Bisa nggak sih? Kita klik config lagi ke wireless, isikan nama WiFi-nya yang tadi ya. SMK Yamin WiFi. Nah, udah enter. Kita klik sembarang. Sekarang smartphone ini atau HP ini sudah terhubung ke access point. Nah, kita cek ya, apakah access point ini terhubung ke switch. Kita delete dulu. Oh, nggak bisa. Maaf. Access point terhubung ke komputer dulu. Wireless router.
Oke. Oke, berikutnya ya, kita coba hubungkan ini ke sini. Oh, masih belum ya, katanya lain. Bentar. Oh, sepertinya ini harus masuknya ke LAN ya, karena kalau jadi router itu kan internet ini sudah. Ini harusnya masuknya ke LAN ini. Kita hapus aja dulu ya. Hapus. Lalu ini ke sini masuknya ke internet satu juga. Config harus bentar kalau apakah harus pakai prox? Saya itu nggak prox juga harusnya bisa ya. Harus pakai prox guys. Ini masuknya ke internet lah. Oke. Gak bisa lah. Jadi sudah. Apakah sekarang bisa? Kita coba ya. Kayaknya masih belum bisa. Kalau nah, bisa ya. Bentar. Ini kan internet. Oh iya, karena ini kan belum ada ini ya, apa namanya, internet. Ini hanya jaringan lokal aja. Access point ini harus terhubung ke internet dulu atau ke DHCP dulu ya, ke DHCP server dulu. Nanti ini menyediakan DHCP server dan akhirnya smartphone ini bisa mendapatkan IP ke sini. Ya, jadi kalau dari HP ke HP bisa saling terhubung ya. Kalau dari HP ke access point juga bisa saling terhubung, sukses. Dari komputer ke laptop sudah, berarti tinggal dari smartphone ini ke komputer yang belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena harus ada router di sini. Harus ada router. Nanti router ini fungsinya untuk merouting. Nanti itu bahasnya kita di pertemuan berikutnya ya. Jadi ini sebagai implementasi aja bahwa kita belajar IP address itu sangat penting. Ya. Jadi belajar IP address itu sangat penting karena untuk implementasi nanti kita di lapangan sebagai teknisi jaringan, kita bisa menentukan bagaimana kita menyambungkan semua perangkat dalam satu jaringan
dan membagi satu network ke beberapa jaringan. Ya, sekian saja untuk pertemuan hari ini. Nanti kita coba menghubungkan smartphone ini ke komputer ya, harus menggunakan router. Untuk sekarang dari HP ke HP sudah terhubung, dari HP ke access point sudah, dari komputer ke laptop juga sudah, sukses. Yang belum itu dari smartphone ke komputer. Nanti sekalian ada internet di sini ya, dan ada DHCP server. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar atau di japri saja ke WA saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.